Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ardan Imam Rashid, and today I'm gonna talk about ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata alias mean. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan N. Bisa dilihat rumus dengan X adalah data tunggal, adalah simbol penjumlahan, dan N adalah jumlah data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data bersifat simetris, maka rata-rata median dan modus akan memiliki nilai yang sama. Namun, jika data tidak simetris, maka ketiga ukuran pemusatan data tersebut dapat memiliki nilai yang berbeda. Contoh ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata atau mean. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Next, perbedaan antara mean, median, dan modus. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Mean mewakili nilai rata-rata dari sekumpulan data. Median. Lanjut, median. Median adalah ukuran pemusatan data yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Median dihitung dengan mencari nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Median mewakili nilai tengah dari sekumpulan data. Selanjutnya, modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang mewakili nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat dicari dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai data. Modus mewakili nilai yang paling umum muncul dalam sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan mean, median, dan modus. Pertama, mean. Mean dapat digunakan untuk menghitung rata-rata nilai ujian siswa. Kedua, ada median, dapat digunakan untuk menghitung nilai tengah dari pendapatan penduduk suatu negara. Ketiga, ada modus. Modus dapat digunakan untuk menghitung nilai mobil yang paling banyak dibeli oleh masyarakat.
Next, contoh soal MEAN. Pada data nilai ulangan matematika siswa kelas 7A diperoleh data sebagai berikut: 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Soal, hitunglah MEAN dari data tersebut. Pertama, kita hitung dulu jumlah dari angka tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 13 data. Kemudian dijumlahkan dari seluruh angka tersebut. 7 ditambah 8 tambah 9 ditambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 6 dan dibagi jumlah keseluruhan dari data tersebut, yaitu 13, dan hasilnya adalah 7. Jadi MEAN dari data tersebut adalah 7. Next, contoh soal median. Data tinggi badan 8 atlet basket adalah sebagai berikut. Dan 180, 185, 185, 187, 192, 195, dan 198. Hitunglah median dari data tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama dilakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar sebagai berikut. Karena jumlah data genap yaitu 8, maka mediannya adalah rata-rata dari 4 dari data keempat dan data kelima, yaitu 187 dan 192 dibagi 2, jadi 189,5. Jadi median dari data tersebut adalah 189,5. Next, contoh soal modus. Data jumlah telur yang dihasilkan oleh 10 ayam adalah sebagai berikut: 10, 11, 11, 11, 12, 13. Hitunglah modus dari data tersebut. Caranya, data tersebut diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu hingga ke terbesar. Dari data tersebut, tampak bahwa nilai 12 muncul sebanyak 4 kali, sedangkan nilai yang lainnya hanya muncul sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, modus dari data tersebut adalah 12. Penjelasannya, MEAN, median, dan modus adalah ukuran pemusatan data. MEAN adalah rata-rata dari data, sedangkan median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari terkecil hingga ke terbesar, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Pada contoh soal MEAN, data dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah data. Pada contoh soal median, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai tengahnya diambil. Pada contoh soal modus, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai yang paling sering muncul dihitung jumlahnya. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Kuartil terdiri dari 3 bagian, yaitu kuartil pertama, Q1 adalah nilai tengah antara nilai kecil dan median dari kelompok data. Kuartil kedua, Q2, adalah nilai tengah dari seluruh data. Kuartil ketiga adalah nilai tengah antara median dan nilai terbesar dari kelompok data. Untuk menentukan kuartil data, dahulu perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Contoh soal kuartil bisa dilihat sebagai berikut.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.